Halo Pak Nanang. Oh, halo, halo, Mas. Halo halo, ndi kamerane niki? Halo, kedengaran Pak Nanang? Beneran. Oke. Itu. Nih Pak Nanang sudah bergabung di dalam live teman-teman ya. Terindah. Pak Nanang lagi persiapan nih teman-teman ya. Ibu olah. Mungkin takut. Belum ketemu kameranya Pak Nanang. Tidak ketemu. Belum ketemu. Ketemu. Ora kena ya Mas, belum ketemu ini diatur Mas Lutfi ya urung kena ini. Oke. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, pakai suara dulu. Ada Om Lutfi tuh. Iya, itu yang ngatur Mas Lutfi ini. Ayo Om Lutfi, masa nggak iso? Ini. Kita aja yang terindah. Melukikanmu dan kuharapkan engkau. Tamu terputus, guys. Yang ku inginkan Halo Pak Nanang, Halo. Halo, pakai kamera ini nggak suara bisa. aja, nggak apa-apa wes, nggak usah kamera, nggak apa-apa. Ya, suara ta wis. Man. Oke, gimana kabarnya Pak Nanang? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Ini Blitar. Ya, barusan ada hujan angin. Iya iya iya. Mungkin Pak Nanang lebih deket ke HP-nya Pak Nanang. Oh, siap, siap. Oke. Wes, Ini cewek lagi di deh. sawah ya? Sawah ini.
Lagi di sawah. Jadi buat teman-teman, kemarin itu Pak Nanang sudah melaksanakan event Azukari ya Pak Nanang ya. Iya benar. Azukari Sanke ya Pak Nanang ya. Ada berapa ekor kemarin Pak Nanang? Kemarin 40 ekor. 40 ekor. Saya nggak tahu sih berapa omsetnya kemarin itu, close-nya. Apa sesuai target Omsetnya atau tidak? besar. Sesuai target lah 51 kemarin. Alhamdulillah. Itu teman-teman kalau tahu ya, Pak Nanang ini adalah salah satu breeder Sanke ternama yang ada di Blitar. Kalau boleh tahu Pak Nanang terjun di dunia koi dari tahun berapa, Pak? Saya terjun di dunia koi mulai tahun 98. 98. Itu saya baru umur 1 tahun, Pak Nanang. Oh. Jadi 98 ya, waduh. Luar biasa ya, sudah lama sekali ya. Dulu memang ini, Pak Nanang langsung ngebreeding ikan sanke atau gimana itu? Enggak, saya awal-awal biddingnya ke Soa dulu malah. Soa dulu ya. Ya, Soa. Kemudian sampai tahun 2003 itu, Heeh. ya saya beralih ke Gindrin Oke. sampai 2006. Nah itu baru masuk Sanke tahun 2006 itu saya mulai Ya. Sanke. Sampai sekarang sanke ya. Sanke sampai sekarang. Iya, iya, iya. Jadi kemarin di pamfletnya live kita teman-teman ya, itu sudah ditaruh ikan andalan dari Pak Nanang, salah satu ikan legend dari Pak Nanang juga, dari Furitaru. Itu ukuran berapa Pak Nanang? Yang mana? Yang di Yang legend. kemarin? Oh, yang buat Azukari apa legendnya itu? Bukan, yang dibuat live kemarin yang diminta fotonya sama saya Pak Nanang. Oh itu, Ya. itu nggak salah pas waktu itu ukur 60-an itu. Ukuran 60 itu induan apa gimana Pak Nanang? Itu jantan itu. Oh, pejantan. Iya, iya, iya. Buat itu jantan. Oke. Pernah ikut koi show enggak itu ikannya? Ya itu, Paiso dia juara 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Setelah itu dijual sama temen ke ini ke Vietnam. Wah, ke luar negeri Pak Nanang. Iya. Wah, luar biasa Pak Nanang ya. Jadi teman-teman yang ingin atau yang pecinta ikan sanke, ini boleh nih nyobain ikannya Pak Nanang ya. Karena Pak Nanang ini sudah puluhan tahun terjun di dunia koi. Kalau ngebreeding sankenya berapa tahun, Pak Nanang? Kalau dihitung mulai tahun 2006 itu mas. 2006 ya, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 19 tahun. Oh iya. Lama sekali ya. Bukan Ya. waktu yang cepat itu Pak Nanang. Kenapa Pak Nanang kok memilih ikan sanke? Kok enggak yang lain? Polosan mungkin? Aku Kalau itu kan tantangannya banyak. Di satu, yang kedua itu Heeh. ya kalau ternak yang tantangannya banyak itu adrenalinnya itu terpacu gitu loh mas. Oh gitu ya. Ya, ya, ya. Emang susah ya Pak ya ngebreeding ikan sanke itu Pak? Kalau menurut saya paling susah karena sampahnya paling banyak itu. Sanke itu. Maksudnya sampahnya itu gimana? Istilah orang Blitar keropio aneh gitu loh mas. Keropio Oh, aneh. ikan yang nggak jadi maksudnya. Bener-bener. Iya, iya, iya. Biasanya Pak Nanang kalau mijah itu sekali pijah berapa ekor itu biasanya itu? Ya. 1 ekor. 1 ekor. 1 ekor. Weh, luar biasa ya. Jadi dari ribuan ikan yang dipijah ya, itu yang bagus ada berapa sih Pak Nanang? Masa cuma 1 Pak? Oh, enggak, maksudnya ini apa? 1 kali pijah itu tergantung juga sih yang bagus, tergantung apa, hasil dibidingan awal. Oke. Ya, sortiran umur sampai 20 hari 25 itu kita dapetin total
berapa Oh. ekor gitu loh Mas. Kalau bisa sampai 100.000 apa 100.000 ya gitu kita bisa dapat ya sekitar 300-an lah. 300-an dapat 300 sampai 400. Bagus-bagus itu ya. Heeh. Nah, ini kalau kameranya bisa ini sebenarnya ini pas bertepatan saya ini apa? Ini ada ikan kecil-kecil Heeh. kayak baru umur sekitar 13 hari ini. 13 hari. Iya, iya. Kalau Iya. ini ya kalau memang rezeki saya kayaknya kalau 150.000 ada ini. Iya, 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 iya. Mantap ya. Kalau misal ikannya yang bener-bener super Pak Nanang, yang ikut show quality, kira-kira ada berapa ekor tuh? Kalau tebaran jadi sekitar 100.000 itu kita biasanya ya dapat yang buat show itu ya sekitar 50 sampai 70 ekor dapat itu. Lumayan ya masih ya. Lumayan ya. Pak Nanang selama ini menjualnya di mana Pak? Sebelum di Master Koi dulu. Eh biasanya ini teman-teman Jogja, Bandung, Jakarta itu pada apa ya datang gitu yang ngambil sendiri gitu di sini. Oh, langsung datang ke Blitar. Ya benar. Oh, iya, 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 iya. Langsung diborong gitu berarti ya Pak ya? Iya. Nggak jualan di ini Pak sebelumnya di Facebook atau di media sosial? Bisa nggak pernah itu. Yo sesekali iyalah. Misalnya untuk apa ya pengen pengen Oh, untuk apa ya kita ke Facebook juga. Cuman jarang. iya, iya, iya. Ini pas jualannya langsung di Master Koi ya, langsung ke aplikasi Master Koi ya Pak Nanang ya? Eh, Iya, iya. Gabung Master Koi tahun berapa Pak Nanang? 2024 kalau nggak salah. 2024 ya? Nah, itu waktu ini loh, apa mau mau lebaran tuh pas puasa itu loh. Bulan apa ya? Itu Maret iya, itu ya. iya, 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 iya. Berarti lumayan lama Pak Nanang ini sudah teman-teman bergabung di Master Koi. Ya, Pak 1 Nanang tahunan. oh, 1 tahunan ya. Itu kemarin harga yang paling mahal azukarinya berapa? Tembus di harga berapa satu ekornya? 3.600.000. 3 juta 600 600. Orang mana yang menang? Pak Nanang. itu ya. Oh, Mas Christian Ming. Oh, Christian Ming. Iya, iya, iya. Oh ya, beliau itu juga salah satu bidder azukari memang sering belanja memang itu. Ya. Tapi selama ini aman ya Pak Nanang ya, ikannya tidak ada kendala. Alhamdulillah aman, aman. Air di sana aman ya Pak Nanang, nggak pernah ada kendala mungkin. Kalau air aman Mas, karena sini apa ya? Hujannya juga bagus sini. Heeh. Terus air sungai juga masih aman. Kita juga punya air sumur juga ini untuk ikan azukari ini juga alhamdulillah nggak ada macet, nggak ada kendala. Iya, iya, iya. Kalau pakannya kalau boleh tahu pakai apa itu azukari yang barusan selesai itu Pak Nanang? Saya bahkan pakai Java itu. Oh. Java Petco. Java itu loh. Gimana? Oh, Java. Java. Oh. Java. Oh. Ini baru denger saya tuh. Baru ini emang baru. Oh iya. Cuman untuk penghobi atau teman-teman di sekitar kita itu sekarang lagi ngetren bahkan itu. Kalau boleh tahu luas kolamnya berapa Pak Nanang yang di Matpon itu? Yang buat pembesaran azukarinya itu? Kalau azukari, nah ini rencana tiap bulan mau saya ini mau apa pindah kolam gitu. Kalau saat ini kira di cengkal piro ya? Kalau hitungan orang sini kan cengkal ya, cengkal sekitar 30-an 5 yang 40 ini cengkal. Oh gitu ya. Nah, nanti bulan depan kita alihkan ke tempat yang lebih luas lagi, lebih dalam. Kira-kira di cengkal 60 ru. Oh. Iya, iya. Waktu saya ke sana itu teman-teman ya, saya lihat memang kolamnya sangat memadai dan sangat cocok untuk melaksanakan azukari. Jadi Pak Nanang ini kapan hari kaci ya Pak Nanang ya?
Habis itu baru Azukari ya. Iya. Oke. Berarti baru pertama kali ya Azukari ya, Pak Nanang ya. Betul baru pertama kali. Itu pun ya atas apa ya saran Mas Topo dan sebagainya, dan surung lah istilahnya. Kalau nggak disurung orang-orang sih Mas Topo ya saya nggak berani juga sih sebenarnya, malu. Ngapain malu, ikannya bagus kok. Iya. Iya. Pak Nanang, kalau ikan sanke itu saya mau tanya nih, ikan sanke yang bagus itu dilihat dari apa saja sih Pak Nanang? Sanke itu kan mirip-mirip soa ya. Oke, Ya, terus. variabel yang menentukan itu dinilai layak bagus apa tidak, ya itu merah, putih dan hitam. Oke. Tuh. Kemudian sama sebenarnya kalau putihnya itu ya harus benar-benar putih untuk kualitas sonya. Merahnya ya sama lah, harus benar-benar merah dan halus. Kemudian suminya juga harus istilahnya apa ya, ndeledek gitu Mas. Ndeledek itu apa ya? Pekat, halus gitu loh Mas. Oh, Mas, gitu. Ya. terus ya juga antara apa letak hitam, merah dan putih itu ada porsinya masing-masing gitu Mas. Ya, ya. Sekarang ini yang banyak disenangi teman-teman itu kan porsi hitamnya itu mirip-mirip soa gitu loh. Artinya nggak seperti sakura itu kan ceplik-ceplik itu enggak, tapi hitamnya ya besar-besar gitu. Oh, gitu ya. Bodi juga proporsional ya. Betul. Jadi ya gitu. Itu berarti putihnya juga sama ya. Putihnya harus kayak putih salju gitu, Pak Nanang. Seperti itu. Iya. Itu menciptakan putih yang seperti itu gimana Pak Nanang? Nah, untuk menciptakan yang seperti itu ya perlu beberapa tahun kita uji coba. Artinya kita mulai tahun 2006 sampai 2000 berapa ya, 2009 itu baru menemukan sesuai yang kita inginkan. Kembangannya itu ya, bahkan insya Allah kalau saya nggak salah tahun 2010 lah sampai 2016 itu ikan saya itu kalau diso ya, ukuran di bawah 40 lah, 45 kayaknya. Di bawah 45 Iya. itu sering juara waktu itu. Bahkan kita pernah ngalahin ikan apa ya, ikan import juga yang di Jepang sudah champion juga di Bandung itu waktu itu. Nah, di JTNA itu waktu itu. Iya. Keren ya, bisa ngalahin ikan impor loh punya Pak Nanang, teman-teman. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau pengen mendapatkan ikan dari Pak Nanang atau Purita, Ini Mas, saya dulu kan setelah 2015 sampai 2018 saya off itu. kenapa kok Pak Nanang? Waktu itu saya pernah ngalamin sakit itu ya. Kalau untuk ternak dan sebagainya kan enggak ada, ya inilah di sini enggak ada kemampuan lah. Nah, kita mulai bikin lagi 2019. Oh, gitu ya. Iya. Jadi Pak Nanang bangkit lagi ya, Pak ya? Betul. Iya. Kalau Pak Nanang gimana melihat kondisi perkoian di Indonesia saat ini, Pak? Perkoian kalau kita apa ya, kompetisinya semakin menarik sekarang ini. Oke. Kompetisi menarik. Terus kemudian saya juga ini ya banyak seneng lah, banyak Azukari dari teman-teman itu ya. Itu mungkin kalau istilahnya kita bisa berjalan bersama, banyak yang melakukan Azukari, insya Allah lah untuk 4 sampai 5 tahun ke depan itu kalau benar-benar dikerjakan dengan baik, insya Allah ikan kita itu ya bisa bersanding lah dengan koi import, walaupun cara dihitung biji masih di bawah sedikit kan bisa. Alhamdulillah sekarang seperti Mas Agung barang itu ikan-ikannya kan sudah ya kita udah tahu lah untuk bodi dan sebagainya. Ya masih mirip-mirip import lah seperti itu. Tapi kalau Pak Nanang melihat ikan koi lokal nggak kalah sama impor ya, Pak ya? Menurut Insya Allah enggak.
Insya Allah enggak. Ya selama ini kan ya perlu banyak belajar lah orang-orang seperti kita ini, bagaimana treatment airnya, bagaimana ya yang paling ini ya treatment air lah sebenarnya yang paling harus Susah banyak ya? dipelajari. Nah, Ya. urusan cetak mencetak kan saya pikir teman-teman sudah lah. Yo wis bisa dikatakan sedikit cukup ataupun cukup lah. Yang perlu itu kita belajar manage air lah yang paling agak sulit itu. Yang menjadikan ikan bisa bongsor, bisa bodinya bagus. Karena menurut saya itu makan itu supportnya cuma 20%, dan 30%. Yang 50% itu drainase lah. Air lah, tetap air yang sangat ngaruh. Ya, ya, ya. Tapi kalau air di Blitar memang enak ya Pak Nanang ya? Alhamdulillah lumayan, kita Lumayan. cukup lah. Termasuk dingin apa gimana kalau di Blitar itu Pak Nanang? Sedang. Sedang ya? Iya, iya, iya. Makanya Blitar ini disebut pusatnya koi ya. Iya. Pusatnya koi ada di Blitar seperti itu. Nah, Pak Nanang, apa namanya? Event terdekat dari Pak Nanang dari Furitaru ada event lagi sebentar lagi mungkin? Insya Allah Desember kita akan ada KC. Kemudian kalau nggak salah Februari kita akan adakan mini Azukari lah nanti di bulan Februari nanti. Sanke lagi Pak Nanang ya? Sanke, betul Sanke. Kita optimalkan lah Sanke. Ya, ya. Tetap pada jalannya. Pak Nanang, saya mau tanya kok dinamai Furitaru itu kenapa Pak Nanang? Nah itu dia itu saya itu waktu bikin apa ya emailnya di Google itu teman saya sendiri yang ngasih nama itu karena Furitaru itu kan katanya beliau itu orang Jepang melogatkan Blitar itu Furitaru gitu katanya seperti itu makanya dijadikan nama. Oh gitu, ya ya. Saya kira Furitaru nama anaknya Pak Nanang mungkin atau nama ikan kesayangan Pak Nanang mungkin. bukan. Iya 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 iya. Ini ada yang komen dari Opik Setiawan akhir-akhir ini botnya sering error di WAG ya Pak. Iya Om, jadi sekarang itu Pak Nanang mungkin juga belum tahu ya. WA Gimana? itu sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan pemblokiran ya. Jadi bot itu dianggap spam oleh pihak WA. Nah, maka dari itu kita juga menyarankan kepada beberapa seller untuk menggunakan nomor sellernya digunakan untuk menjadi bot ya. Meskipun potensi terblokir masih ada ya, tapi lebih sedikit karena yang dilayani hanya satu grup saja. Seperti itu ya Om Opik ya. Oke, lanjut Pak Nanang ya. Apa deh mau tanya apa tadi lupa sampai saya. Oh ya, ngomong-ngomong ikan sanke Pak Nanang. Breedingan punya Pak Nanang paling besar ukuran berapa Pak? Yang pernah di tempat customer itu ya rata-rata sekitar ukur 70. 70? Kalau saya sendiri 70 cm lah. 70 75 itu di customer banyak yang sekitar gitu. Bodinya juga alhamdulillah bagus. Ya ya ya. Jadi nggak apa ya bisa dikatakan kok mirip iwak impor ya dalam artinya nggak kalah jauh lah seperti itu. Oke. Cuma kalau saya sendiri makanya kenapa saya memberanikan diri untuk Azukari ya saya mau belajar ngopeni ikan istilahnya bisa nggak seperti customer saya yang bisa gede dan berpuno skin tetap aman gitu kan. Nah ini tantangan tersendiri sebenarnya. Oke. Iya iya. Ya. Pak Nanang kalau jualan nunggu ikannya besar jumbo dulu ukuran 50 up mungkin atau mungkin kecil-kecil ada yang borong dilepas juga sama Pak Nanang. Sebelum saya ikut bot itu sebelum ikut bot ya. Ya. Sebelum ikut master itu rata-rata saya nggak pernah itu jual di atas 30 itu nggak pernah. Rata-rata per 25 itu sudah habis ikan rata seperti itu. Sudah banyak yang order berarti ya? Iya. Ya. Jadi Pak Nanang ini dulu jualannya ini ya, opsi deal terus ya?
Iya, 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 Oksibil. Jadi orang Jogja tadi, orang Bandung yang pesen langsung datang ke Blitar ya. Betul, betul. Langsung jaring sendiri Pak Nanang. Biasanya seperti itu. Iya, Ya, iya. kita datang, oh ikannya ya ambil langsung jaring, selesai. Gimana Pak Nanang manajemen ikannya Pak? Misal sudah diborong, kan langsung habis nih ikannya nih. Hah? Gimana? Langsung breeding lagi langsung? Kita kan punya, alhamdulillah punya ya sedikit kolam lah, hasilnya cukup untuk breeding dan untuk pembesaran sampai ukur tertentu kita cukup. Oh, Yang mana ikan itu sudah dijaring ya di tempat lain kan sudah ada adik-adiknya lah seperti itu istilahnya. iya, iya, iya. Iya. Jadi kan kendalanya seller sekarang itu seperti itu Pak Nanang. Misal sekarang bulan ini rajin lelang, bulan depannya udah nggak lelang karena stoknya habis. Itu biasanya. Insya Allah kita awal bulan inilah, awal bulan depan ini kita angkat ikan kita yang ukur 40-45 ya kayaknya. 45-an Iya. lah. Sama seperti inilah. Cuman beda beda indukan. Nanti kita ukur 45-50 kayaknya sekitar itu. Nanti kita ya dilarang dibuat juga lah nanti. Oke. Atau bisa GO lah. Kalau memang saya hitung-hitung tempatnya masih ada untuk GO ya nanti kita GO nanti. Iya, iya. Pak Nanang belum pernah nyoba lelang reguler ya Pak ya? Selalu lelang event aja ya Pak ya? Enggak, saya reguler itu Ada juga? malah yang paling banyak reguler saya. Oh, iya, iya. Baru kira-kira saya ya kalau dihitung mulai puasa 2024 itu ada jeda paling 1 bulan, enggak ada ya, 1 bulan sebelum event ini ya, enggak ada, setelah 20 hari lah sebelum event kita jeda. Iya, 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 iya. Mantap ya. Kayaknya orang-orang pada nungguin ikan sankinya Pak Nanang memang. Amin amin amin. Iya. Ya, Katanya, kalau saya sih kan nggak tahu nih, katanya Mas Topo, apa? Wih, Pak Nanang itu breeder senior, Dre. Breeder senior Sanke itu. Terkenal itu Pak Nanang itu, gitu. Setelah saya lihat ikannya, wih, ternyata memang bagus, guys. Ya, ya, ya. Nggak pengen ini, Pak Nanang, ngebreeding ikan lain gitu, Pak. belum terpikirkan. Saya masih punya apa ya, punya angan-angan sebelum ikan dari kita itu ya minimal bisa champion di ukur 65-70 baru mungkin lah saya kepikiran. Kalau belum bisa ya masih kita kejar lah impian seperti itu. Oke. Karena rata-rata customer itu ukur 60-65 champion dijual rata-rata gitu rata-rata. Jadi kita belum bisa melihat ikan-ikan kita yang sampai ukur 70 apa 75 gitu ya yang bisa champion. Yang ukur 60-65 itu ya dijual biasanya kan langsung ngini penghobi, nggak keluar-keluar lagi buat lomba biasanya. Oke. Iya, iya. Oh iya, Pak Nanang ini juga pemain show juga. Sering turun ke show? Kalau saya sendiri sudah vakum ya, mulai tahun 2015 itu sudah nggak pernah ikut show. Cuman ikan-ikan kita selalu dibawa lah sama teman-teman Blitar sini untuk show. Ya alhamdulillah kalau itu ya seringlah kita dapat lah ikan-ikan seperti kemarin yang dibawa Mas Lutfi barang itu ya, yang ini ya dapat guys dan sebagainya itu sering itu. Terus ikan kita selain dibawa Mas Lutfi itu juga ada yang champion di Wonosobo. Kemarin tuh nanti Bandung juga champion juga. Iya, iya. Champion lah rata-rata ukur 220 itu ada champion. Iya, iya. Pak Nanang pernah ke Bondowoso enggak, Pak? Kalau Bondowoso pernah Oh, pernah, itu Pak. tahun 17-18 ke Lake Ferry itu. Oh, iya, 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 iya. Kayak ini. Kan saya pernah juri juga kok di Banyuwangi sama di Jember itu tahun-tahun Oh, 2018 itu. iya, iya, iya. Kalau orang Bondowoso yang dikenal siapa? Pak Saka. Pak Saka, Pak siapa? Pak Nanang. Lake Ferry itu, Lake Ferry saya yang kenal. Iya, Ferry Saka ya. Nah, Ferry Saka itu. Iya, itu orang Tamanan, juga orang Bondowoso, Pak Nanang. Iya. Di Bondowoso kayaknya yang punya kolam matpon ya nggak begitu besar sih, ya cuman Pak Ferry Saka itu kayaknya cuman di Bondowoso. Kenal lama ya, kenal baik ya sama Pak Ferry ya. Ya, enggak baik
sama Mas Kak Ferry itu baik saya. Iya, iya. Kalau ke Bondowoso mampir ke base campnya Master Koi Pak Nanang ya. Siap. Ya nanti rencana bulan depan Jember ya ada show ya. Ya, semoga jadi. Katanya Mas Topo ada sih. Oh masih semoga jadi belum ini ya. Belum tentu juga. Iya, iya, iya. Kalau Om Lutfi itu wes sampai sini kemarin itu. Ya coba nanti kalau misalnya di apa di Jember jadi ada show, pindahkan sama teman-teman nanti. Mampir aja ke sini nanti sama Mas Topo gitu loh dari Jember ke sini. Siap. Iya. Ini kan ikannya Master Koi di kolam ini kurangnya apa gitu loh. Siap. Iya, iya, iya. Mungkin Mananang saya mau minta ini juga masukan dan saran atau mungkin bagaimana setelah menggunakan aplikasi Master Koi Pak Nanang. Ya alhamdulillah dengan aplikasi Master Koi itu sebenarnya gini kalau menurut saya ya. Kalau saat ini saya kan jualnya kan langsung ke pembeli penghobi gitu. Yang dapat duit kan saya saja gitu ya dengan aplikasi Master Koi ini. Sebelumnya ya income-nya tambah dikit lah tapi teman-teman dapat juga semuanya yang mulai kita yang bagian foto bagian seperti Mas Lutfi yang ini kan dapat semua artinya sedikit banyak kita bisa bagi-bagi gitu loh Mas sama teman-teman alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau beli ke Pak Nanang ini kalau misal opsi deal ya harus antri dulu berarti ya nunggu giliran. Ya kayaknya seperti itu kayak sekarang ini kayaknya kemarin itu apa ya ini ya gara-gara banyak event yang kita adakan ya seperti mungkin KC yang kemarin kemudian seperti rekan-rekan ya Jogja, Magelang ataupun itu yang itu harus menunggu dalam depan ini dari ada lah yang buat mereka. Kadang kan ada yang benar-benar pengen dapat ikannya ternyata ketiduran jadi nggak dapat juga gitu. Betul. Tapi ya Pak Nanang ya rutin lelang reguler ya? Rutin saya Mas, rutin. Iya. Emang Pak kalau nggak lelang Pak? Bulan depan inilah ya kita mau lelang reguler ya saya doakan semoga baunya wes nggak aman apa ya nggak tersendat-sendat lagi. Iya. Jadi ya gimana ya? Kita kan sudah memberikan yang terbaik nih Pak Nanang nih. Sebagus apapun robot tetap buatan manusia. Seperti itu kan? Kita servernya loh sudah di Singapura dengan di Jerman loh Pak Nanang. Kurang gitu gimana ya? itu? Servernya luar Enggak. biasa. Saya pikir gini, apakah dari pihak master apa nggak ada hubungan sama ini ya pihak WA lah maksudnya pihak metanya itu? Sebenarnya ada. Itu kita bisa open API namanya ya dengan pihak WA. Nah, tapi kalau kita lihat apa resikonya kayaknya masih sama aja sih, Pak Nanang ya. Resiko terblokir kayaknya masih ada dan kita masih kaji terus. Dan jangan khawatir ya bulan depan secepatnya tim Master Koi ini sudah mau berpindah ya. Jadi nggak pakai WA lagi, inputnya langsung via aplikasi seperti itu Pak Nanang ya. Tapi ini kita masih kejar terus ya. Kayaknya WA sekarang tambah ini memang Pak Nanang tambah ketat ya. Jadi ke depan kita mau uploadnya itu langsung ke aplikasi sudah. Ya seperti pakai web berarti ya? Iya kayak gitu sudah. Ya butuh waktu sih Pak Nanang. Butuh waktu, butuh tenaga juga. Jadi ya kita apa ya bantu sebisanya seller dulu. Betul. Kalau di aplikasi tetap jalan sih Pak Nanang. Ya inputnya lewat WA, tampil di aplikasi, tapi di grup nggak tampil gitu loh. Oh gitu. Tapi Iya. kalau di aplikasi tampil ya pasti seperti tampil. Saya jamin tetap tampil gitu loh. itu lebih enak itu. Iya. Betul. Lebih enak kayak gitu sih. Ya kita masih kejar ya. Semoga ke depan Master Koi juga memberikan pelayanan yang lebih baik Pak Nanang ya.
Amin, amin, amin. Tapi alhamdulillah kemarin Azukarinya aman ya, nggak macet Pak Nanang. Ada yang ada macetnya juga nggak? Macet-macet sih. Berapa sesi itu macet-macet itu. Waduh. Pas mau close kayaknya ya. Saya banyak di komplain sama ini waktu itu sama apa ya? Sama Sama bidir ya. Iya. Aku ya gak ngerti wes keadaan ini kok dinikmati wae. Iya, sebenarnya kalau memang seperti itu langsung arahkan ke aplikasi aja Pak Nanang. Jadi kalau ke aplikasi bitnya pasti masuk. Iya, iya. Kayak gitu. Oke ya, Pak Nanang ya. Itu dia teman-teman ya, live kita bersama Pak Nanang Furitaru. Nama firmnya Furitaru Koi Farm Blitar. Beliau ini salah satu breeder senior ya, breeder Sanke terkenalnya di Blitar. Sudah puluhan tahun juga malang melintang di dunia perkoian. Bahkan saya baru lahir pun Pak Nanang sudah breeding koi, guys. Luar biasa sekali. Nggak bosan Pak Nanang di dunia koi? Saya tuh sebenarnya orangnya gampang bosenan sebenarnya. Cuman ini tantangannya belum kita selesaikan. Tantangan sampai ukur 65 bisa apa 70 lah ya, bisa champion lah. Kalau 70 bisa champion ya nggak tahu lagi bosen apa enggak ya nggak ngerti nanti. Ya. Ya, semoga para petani ya yang ada di Blitar bahkan di seluruh Indonesia bisa terus memproduksi ikan berkualitas ya Pak Nanang ya. Agar ikan di Indonesia nggak kalah sama ikan impor Pak Nanang. Setuju saya yang diomongi Pak Nanang tadi itu. Oke. Baik Pak Nanang, terima kasih banyak waktunya Pak Nanang ya. Ya, siap. Terima kasih banyak. Semoga kayaknya kita bisa ketemu lagi deh. Di awal November nanti saya mau penjurian di Astro nanti. Oh, siap-siap. Mampir ya. Ya, nanti kalau ada waktu kita mampir lagi ke Pak Nanang. Waktu itu kita mampir terlalu malam kayaknya Pak Nanang ya. Mungkin pagi-pagi aja gitu ya. Nongkrong di Mampir ya. Nah, Jam maghrib itu kan kita bisa bakar-bakar ketela di sawah. Iya, stop. Anget-anget ya Pak ya. Iya, betul. Ya, sembari ingin lihat kan Azgaria kemarin juga sih. Wah, boleh itu. Harusnya seperti itu. Oke, Pak Nanang sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Nanang ya. Yuk, makasih sama-sama. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak. Semoga Furitaru tetap berjaya dan ditunggu event selanjutnya Pak Nanang ya. Jangan lupa tetap menggunakan Master Koi Pak Nanang. Karena dengan Master Koi belanja koi jadi logis Pak Nanang. Seperti itu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa Pak Nanang ya. Dan teman-teman yang sudah menonton terima kasih. Sampai jumpa di live kita selanjutnya. Jangan lupa di tap layar, di follow juga akun TikTok Master Koi. Dan nanti live kita ini akan saya upload lagi di YouTube Master Koibot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nanang. Mana ikan belum sampai? Sabar dong, yang penting nyampe. Nyampe sih, tapi mati. Ikan mati dalam perjalanan, nggak bisa refund. Segera bayar ya Pak. Dulu habis bayar, seller langsung hilang. Nanti aja deh. Oh, sekarang. Jika Bapak tak segera bayar, saya laporkan sebagai pelaku bid and run. Pak, jangan Pak. Mau transaksi tapi sudah dini hari. Rekpen di Master Koi Bot lebih aman dan terpercaya. Transaksi kapanpun gak perlu panik. Berapapun nominal transaksinya, biaya flat 15.000 dengan berbagai metode pembayaran dan bisa refund. Master Koi Bot, pakai rekpen aman dan praktis, belanja koi jadi logis. Download sekarang.